Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Erik doang di channel iDevice Indonesia. Video kali ini gua akan berikan pengalaman gua selama gua menggunakan iPhone yang menggunakan eSIM only. Di dua video ke belakang gua udah melakukan unboxing untuk iPhone 14 Pro Max yang USA, dimana yang USA ini gak memiliki SIM atau slot SIM card fisik. Nah, yang gua pakai adalah iPhone 14 Pro Max yang eSIM only. Nah, di sini gua akan coba memberikan pengalaman dan suka dan dukanya selama gua menggunakan iPhone yang hanya eSIM only. Nah, sebelumnya gua menggunakan iPhone 13 Pro Max SIM lock atau lock SIM atau SU, di mana gua harus menggunakan yang namanya Giveaway ataupun AirSIM. Nah, di situ gua pindah ke iPhone 14 Pro Max. Sebetulnya kalau gua rasakan dari fitur terus secara kualitas dari foto dan video memang nggak terlalu signifikan perbedaannya ya. Kecuali teman-teman yang melakukan upgrade-nya dari iPhone 11 series ke bawah, itu akan kerasa banget bedanya dari kamera, terus dari pengalaman memegang juga, bukan memegang ya. Merasakan layar yang 120 fps ya. Kalau dari 11 series ke iPhone 14 series itu pasti akan merasakan yang layarnya yang 120 fps. Nah, walaupun mungkin gua sudah kurang lebih di 1 minggu lah ya. 1 minggu gue menggunakan iPhone ini, untuk sukanya yang jelas ya gue bisa menggunakan iPhone yang berponi. Ya, semuanya berponi ya, cuman poninya nggak menempel di frame ya. Di sini poninya dia dynamic atau fitur baru yaitu Dynamic Island, dimana Dynamic Island sebetulnya kalau gue rasakan nggak terlalu berfungsi banget buat gue ya. Paling ketika ada telepon masuk atau mungkin ketika gue play music gitu ya. Ketika ada play music dia minimize-nya ke atas, animasinya bagus ya. Tapi secara fungsi untuk aplikasi-aplikasi yang gue pakai sih nggak terlalu banyak membantu menurut gue pribadi ya. Nah, yang gue rasakan yang paling enaknya di Dynamic Island itu ketika ada telepon masuk. Telepon masuk itu kecil di atas ya untuk barnya. Kan kalau yang seperti ya biasa mungkin kalau barnya di atas ya agak panjang. Nah, sedangkan kalau untuk di iPhone 14 dengan Dynamic Island-nya ini dia hanya kecil. Kirain untuk iPhone 14 Pro Max ini 48 meganya ini sudah bawaan. Ternyata enggak. Gua kira itu udah default. Ternyata kita harus melakukan setting dulu untuk melakukan kalau seandainya kita default itu tetap 12 mega. Nah, kalau seandainya kita mau 48 mega, kita harus set si fotonya ke RAW dulu baru merasakan yang 48 megapiksel. Nah, untuk dukanya sendiri yang gua rasakan memang di awal ini gua pikirin bagaimana caranya untuk mobile banking. Yang agak repot adalah memang BCA ya, dimana kita harus menambahkan nomor baru di ATM. Setelah itu kita harus konfirmasi ke banknya ya, bank cabang terdekat. Kita harus konfirmasi kalau memang kita menambahkan nomor baru. Nah, kalau misalnya kita nggak konfirmasi, kita nggak bisa akan melakukan login di device baru. Tetap harus menggunakan nomor lama. Nah, sedangkan kalau gua menggunakan dua handphone itu sedikit repot banget gitu ya. Nah, dengan menggunakan eSIM sendiri ya kebetulan daerah gua memang tercover dengan si smartfren ya, walaupun kampung tapi tetap masih tercover dengan 4G-nya si smartfren ini. Ya, walaupun mungkin ada beberapa titik di daerah gue ini memang bisa dibilang untuk smartfren ini low banget untuk sinyalnya ya. Tapi walaupun seperti itu gue masih nyaman dengan menggunakan smartfren itu, nggak masalah. Dan sekarang kan untuk semua komunikasi yang gue pakai itu menggunakan WhatsApp dan Telegram. Untuk nelpon gue hanya menggunakan WhatsApp juga Telegram ya, dimana kita hanya membutuhkan internet saja atau data internet dari si kartu smartfren-nya. Dan smartfren gue lihat memang lumayan murah gitu ya. Ribet nggak sih kalau seandainya gue pindah ke eSIM? Ya, kalau gue pribadi sebetulnya ribetnya hanya di MBCA-nya saja sih. Sedangkan untuk data, untuk apapun sudah masuk semuanya nggak masalah. Cuman untuk verifikasi memang kita harus menggunakan handphone lain. Karena ada verifikasi dari aplikasi, gua menggunakan nomor simpati yang lama gitu ya. Tetap gua menggunakan dua handphone. Nah, jadi sebetulnya kalau dibilang repot ya awalnya saja repot ketika pindah dari fisik ke eSIM ya. Karena kita harus mengganti nomor, terus kita harus konfirmasi ke bank untuk melakukan penambahan nomor smartfren-nya. Terus untuk verifikasi aplikasi-aplikasi yang memang menggunakan verifikasi nomor ya kita harus menggunakan atau mengaktifkan si nomor lama. Nah, di sini gue menggunakan dua HP.
Ya, 2 HP ini gue untuk verifikasi aja untuk si nomor lamanya. Walaupun itu memang hanya dibawa ketika di awal-awal saja. Dan untuk saat ini gue udah tinggalin ya, maksudnya gue simpan aja handphone yang kedua dengan nomornya gue simpan. Karena semua komunikasi udah menggunakan data ya, WhatsApp, Telegram, Facebook, Messenger, ataupun menggunakan iMessenger juga gue hanya butuh internet saja. Nah, untuk kartu sendiri ya gue hanya gunakan untuk verifikasi aja di awal-awal ketika gue pindah device aja. Nah, kalau dari harga gitu ya, kalau harga jujur aja gue beli di bawah 20 juta ya untuk iPhone 14 Pro Max 512GB. Nah, di sini gue membeli iPhone-nya memang bekas ya. Gue informasikan ketika di video unboxing iPhone 14 Pro Max eSIM itu gue membeli bekas, tapi si iPhone ini belum pernah di-charge sama orangnya. Karena mungkin ya mungkin ketika migrasi dari fisik ke eSIM agak sedikit ribet, dia harus ganti kartu dan sebagainya. Mungkin berpikir seperti itu sehingga dijual. Nah, kenapa gue beli gitu? Yang pertama, gue penasaran dengan iPhone 14 Pro Max dan yang eSIM. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan harga yang memang bisa dibilang jauh banget dengan harga pasaran. Kalau kita lihat perbandingannya dengan harga di iBox itu kurang lebih 30 juta lah gitu ya, kurang lebih ya. Untuk harga iPhone-nya sendiri kalau kita beli di USA ya, walaupun memang sulit sebetulnya kalau di Indonesia. Untuk harga di USA-nya itu kurang lebih di 21.900.000 atau sekitar 22 juta untuk 512GB. Sedangkan gua beli ya lumayan lah, bedanya jauh sekali gitu ya. Jauh sekali dengan harga kalau gua beli langsung di USA gitu ya. Gua di sini udah terima beres dengan harga di bawah pasaran, dan udah jelas di sini gua udah menerima untuk si iPhone-nya sendiri udah bayar bea cukai. Sedangkan untuk bea cukainya sendiri kan berapa gitu, 22 juta juga belum bea cukai. Kalau seandainya kita bawa ke Indonesia itu kurang lebih di 4, 5, 6 juta mungkin ya, kurang lebih. Jadi kurang lebih ya sama aja sih kalau kita membeli iBox, beda 2 juta tapi kita bisa menggunakan fisik. Ya alasan yang terbesar karena harganya, dan yang kedua ya gue pengen mencoba experience dari iPhone 14 Pro Max ini. Dan buat teman-teman yang ingin upgrade, kalau misalnya dari 13 series ya, misalnya 13 Pro atau Pro Max ke iPhone 14 series, kalian akan merasakan naiknya sedikit, nggak terlalu signifikan ya. Kecuali teman-teman yang dari iPhone X, dari iPhone 11 series gitu ya. Kalau 12 series sebetulnya ke iPhone 13 itu pasti ada experience yang berbeda juga. Karena layarnya udah beda ya. Untuk 13 series itu kan udah 120 fps, sedangkan 12 series itu belum. Pasti experience-nya agak naik sedikit lah. Agak lumayan gitu ya. Tapi 13 ke 14 itu sedikit untuk experience-nya. Dari kamera gitu ya. Terus dari segi layar juga kan sama gitu ya. Nah, itu kurang lebih suka duka yang gua rasakan di iPhone 14 Pro Max yang seri eSIM. Dan buat teman-teman yang ingin membeli ya silahkan aja, itu pilihan kalian. Harga murah, tapi kalian mau nggak mau harus 2 device ya, atau mungkin ganti nomor dari Simpati mungkin atau yang lainnya ke Smartfren, mau nggak mau, karena yang support eSIM ini hanya Smartfren untuk saat ini ya. Nah, gue harap sebetulnya tahun depan sudah semuanya menggunakan eSIM sehingga gue bisa menggunakan lagi kembali si kartu Simpatinya. Nah, kurang lebih seperti itulah pengalaman yang gue rasakan. Semoga memberikan informasi walaupun hanya sedikit pengalaman yang gue rasakan. Gue Erik doang di channel ID Fashion Indonesia. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.